dari teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia. Jadi ini kami ketemu dengan Bapak Ondo. Iya. Pengen dulu dengar ya cerita dulu keluarga Gepse gimana sejarahnya. Ada di sini dulu. Bagaimana? Kalau kita usul asalnya itu saya punya sejarah. Saya punya sejarah itu di Sidomulyo. Itu dulu kampung saya di Sidomulyo. Dulu kampung saya di situ. Terus dulu namanya apa? Dulu namanya apa sebelum Sidomulyo itu? Sidomulyo itu dulu itu nama kampung itu Nawari. Nawari, nama kampung. Saya asalnya dari situ, baru dipindahkan ke sini, gabung di sini di Kuper. Saya asalnya dari sana yang sekarang Sidomulyo itu. Ya. Dulu saya punya kampung di situ. Sekarang nama ini Kuper ya. Sekarang pindahnya ke sini ke Kuper, gabung di sini. Jadi Bapak Ondo tahun berapa mulai bertugas sebagai pimpinan adat? Kalau saya dari 2014. 2014. Jadi Ondowak begitu. Dari tahun 2014. Berarti ketemu dengan warga Trans itu juga dari mungkin lebih awal ya tahun 90-an mungkin ya. Ya. Nah, mau minta pandangan dari Pak Polinus ya. Ini nasihat apa yang bisa diberikan buat anak-anak muda ini? Ya, kita ini kan ke depan akan banyak berinteraksi dengan warga asli juga gitu ya. Apa sih yang membuat kita lebih bisa tumbuh kemajuan bersama-sama begitu nanti? Iya. Kalau macam dipikir harus macam adik-adik yang ini harus membawa petunjuk untuk kita punya anak-anak Papua. Membawa petunjuk untuk anak kita punya anak-anak Papua. Harus anak-anak juga harus mendorong kita punya anak-anak Papua. Iya. Supaya kan bisa artinya bisa maju dengan sama-sama. Ya, maju sama-sama seperti itu. Jadi pesannya adalah harus melakukan banyak pergaulan dengan anak-anak Marin. Kita ini Marin, bukan suku-suku lain macam suku Mapi, Asmat, tidak. Kita ini yang paling aman di Merauke ini, Papua Selatan. Marin, kita ini orang Marin asli. Artinya semua di sini kalau Papua Selatan umumnya Marin atau ada yang lain-lain? Ada yang lain-lain. Ada berapa suku tuh di Papua Selatan ini? Ada berapa suku? Banyak. Tapi yang paling aman itu kami ini sudah. Untuk selama ini pakai istilah pendampingan kami warga pendatang itu apa belum cukup membawa bersama dengan warga Marin di sini? Ya, itu yang sekarang harus bekerja sama. Bekerja sama. Nusantara dengan Marin harus bekerja sama. Lewat sekolah, terus macam ekonomi juga. Ya, ekonomi juga itu yang penting. Ekonomi itu yang penting. Jadi sekolah, ekonomi, terus pasar, ya pertanian, macam pasar, terus ya pertanian itu sudah pertanian. Nah, pertanian itu yang penting supaya kan kita bisa hidup. Kalau kita selalu tanam padi apa segala macam kan palawija, kita tetap hidup aman. Kalau hasil bumi mudah dijual? Ya,
Udah dijual. tidak terlalu masalah ya. Iya. Seperti macam sekarang ini ada buah gebang yang sekarang kita ada jual-jual, tapi penada kan sendiri datang cari di sini untuk dia beli. Buah gebang itu, buah gebang ada ini sudah yang ini yang dengan karung-karung ini. Sudah kering. Ya, ini tidak tahu barang ini orang kirim ke luar negeri. Nanti kita lihat buah apa ini. ya gebang itu ya. Ada gebang banyak itu di sana. Obat ya. Tidak tahu untuk obat kah atau untuk minyak kah, minyak goreng. Iya. Itu dipanennya Kami setiap juga apa? tidak tahu. Ya, panennya setiap musim panen. Setiap musim panen. Ya. 1 tahun ada Itu 2-3 kali. Itu kan biasa 1 tahun 1 kali. 1 tahun sekali. 1 tahun Bukan vanila ya, bukan ya? Bukan vanila, bukan. Ya. Begitu. Jadi macam adik-adik sekarang, kamu itu harus ingat kita orang Marin, supaya kita bisa hidup sama-sama. Tujuannya kemana, bawa kita ke situ, seperti itu. Karena kita belum tahu sama sekali. Ya. Artinya kita masih bodoh. Kita belum tahu sama sekali. Jadi mungkin kita punya anak-anak yang generasi penerus mungkin bisa diajak bersama, bekerja sama begitu. Tapi selatan mungkin kayak pariwisata gitu, potensinya mungkin ada itu. Ada istiadat kan pasti kan khusus ya. Menarik, itu ada, iya. Ada kesenian. Macam kesenian adat itu ada biasa. Kan jadi pariwisata. Iya. Terus macam ada ini kan kita biasa selalu macam kita ikut. Macam ada rombongan dari Jawa ke dari Jakarta sana datang. Kita ini yang biasa jemput di airport. Biasa itu kita ini yang jemput di airport. Pak Paulinus, kita kan orang Jawa, kita orang dari luar, belum paham misalnya sistem adat itu bekerjanya seperti apa. Misalnya pertemuan adat masyarakat GEPSE itu dilakukan sebulan sekali kah atau bagaimana? Musyawarah adatnya. Ya, itu kalau macam musyawarah adat itu kita di apa? Macam di ini begitu, macam diajak begitu. Apa tanggal berapa? Hari apa kita mau duduk rapat adat rapat adat. Biasa begitu. Terakhir kapan? Ini kan bulan September ya. Terakhir ada pertemuan adat itu kapan? Nanti ada lagi nanti. Ada lagi. Itu terbuka yang dibahas. Iya, itu yang dibahas. Itu bahas kan itu terbuka. Di forum adat begitu. Berapa jam pertemuan? Itu pertemuan bisa 1 hari, bisa sampai malam. Oh gitu. Bisa sampai malam. Ya. Kalau rapat adat yang hadir banyak. Itu dari kampung-kampung biasa. Di ruangan sini nanti pertemuan. Biasa di sini. Ini kan yang ini kan biasa kita pasang terok macam untuk pertemuan begitu, pertemuan adat di sini nih. Ya, di sini. Pertemuan adat. Begitu. Terakhir apa yang dibahas yang paling penting? Yang paling penting itu kan macam kami punya anak-anak yang tidak bersekolah harus disekolahkan. Artinya itu bicara di forum adat begitu. Terus macam ini cari makan harus sama-sama. Ya, jadi buat teman-teman yang disebut dengan Bapak Ondo ini, pimpinan adat,
itu adalah pimpinan masyarakat turun-temurun ya. Turun-temurun ya. Dan Pak Wondo ini punya kewenangan yang luas ya, punya kuasa yang luas ya. Iya, iya. Punya pengaruh yang luas juga ya. Iya. Kalau kasih nasihat semua tuh ikut Semua ya? ikut. Semua ikut ya? Iya. Tidak ada Semua boleh ikut. yang Tidak ada yang ini. membantah begitu. Membantah begitu harus. Oke, iya. Mereka ikut. Oke. Jadi adik-adik tolong kalau misalnya dikasih nasihat. Jadi begitu. Jadi begitu anak-anak. Kalau kita sudah dewasa itu kan kita sudah bisa mengerti itu apa yang orang tua kasih nasihat kita. Kita kan sudah mengerti seperti itu. Atau ya mau bilang apa? Macam saya mau jadi keluarga. Macam begitu tuh, saya mau jadi keluarga. Tapi kalau macam orang tua tidak mau bagaimana? Oh, iya. Artinya dari macam anak tuh, anak mau jadi keluarga. Tapi kalau orang tua tidak mau bagaimana? Iya tuh, harus sabar-sabar dulu. Oh, ada kejadian begitu ada juga ya? Ada juga biasa. Biasa ada juga. Tapi mereka mau ikut kalau dilarang begitu kan mau? Iya, ikut. Ikut kami punya ini tuh. Seperti larangan begitu. Ada sanksi juga larangan. Sanksi itu ada hukuman. Ada hukuman, ada hukuman juga. Mungkin hukuman yang biasa-biasa saja tuh, hukuman yang macam. Tapi jangan lama-lama kalau dihukum ya. Bukan dihukum seumur hidup kan? Tidak, bukan hukum seumur hidup. Itu hanya kasih nasihat saja. Ya, kasih nasihat. Ya, oke. Begitu. Kalau yang begini Pak, yang sifatnya upacara gitu, upacara adat itu ada? Ada biasa itu ada macam upacara adat itu. Itu kalau macam saya punya saudara meninggal, ditanam pesasi, tiang pesasi, ditanam tiang pesasi. Kalau sudah meninggal toh, kita bikin selamatan 40 hari. Selamatan 40 hari itu bikin sep. Kita biasa bilang itu sep. Bakar batu itu. Mungkin tahu. Bakar batu baru sagu campur kelapa. Itu namanya peringatan 40 hari. Kalau pernikahan juga bisa juga seperti itu. Ya, bisa juga upacara begitu bisa. Kalau macam ada pernikahan begitu biasa buat juga. Bikin syukuran begitu. Ini kalau hari ini makan siang apa nih? Menunya apa sekarang? Makan siang sekarang apa? Kalau siang biasa makan nasi. Terus kalau macam tidak ada nasi, sagu. Oke. Lauknya apa biasa? Lauknya ikan. Ikan juga ya. Oke. Lauknya ikan. Ikan mujair kah? Iya, mujair kah? Ikan apa saja. Oh iya. Sagu masih banyak loh Pak. Sagu masih banyak. Ada. Dan masih ada sagu. Sagu banyak. Jadi itu makanan pokok tuh. Jadi Pak Wondo ya, kalau keluarga Gepse itu secara nasional di Nusantara ini terkenal ya, kan, iya, keluarga Gepse. Iya, keluarga Gepse. Jadi orang dari Jawa sana kalau kenal orang Merauke itu pasti keluarga Gepse juga ya. Iya. Mereka adalah orang-orang yang nasionalis sebetulnya ya, karena punya semangat cinta negara yang tinggi sekali. Cinta negara ya. Itu dia. Macam sekarang yang bupati kan Gepse lagi. Terus yang jadi bupati Merauke ini semua Gepse. Sampai sekarang lagi Gepse. Ya. Iya. Ya, jadi kami terus berharap dan berdoa supaya keluarga Gepse terus menjadi panutan ya. Panutan buat warga masyarakat asli, tapi juga buat kita-kita yang mendatangi kawasan ini. Iya. Dan mudah-mudahan ke depan bisa hidup bersama juga ya, dalam kemajuan yang sebagai satu keluarga besar. Iya, satu keluarga besar begitu. Ya. Oke.
Oke, demikian terima kasih.